banyak yang bilang saya tuh dirubah ini, rubah itu. Kalau operasi dia nggak begini lah. Orang yang lagi deket sama gue namanya adalah Anniversary. Membuka bisnis kuliner, kelihatannya memang nggak di tempat yang megah. Kami menjualnya di mobil. Apakah benar dia hanya acting aja, Pak? Kalau ngomong apa sih masalah ini Tamara dengan si Wayang itu, sebenarnya aku udah tahu tentang dia dari 6 bulan lalu. Naik kelas dari pedangdut kampung menjadi selebritas papan atas, rupanya berbanding lurus dengan perubahan penampilannya. Ayu yang dulu tirus dengan wajah kurang terawat, sejak karirnya meroket tahun 2011 silam, wajah Ayu kian hari kian bermetamorfosa menjadi jelita. Wajahnya kini tampak lebih fresh, padat, dan memancarkan aura kecantikan. Alhamdulillah gitu, dan saya termasuk orang yang jarang banget ngurus wajah. Gitu, itu pun kalau udah dipaksa banget sama ibu saya baru saya mau. Kalau enggak mah saya cuma cuci muka aja setiap hari, pakai pelembab udah. Saya aja nih makeup pakai bedaknya tuh bedak baby, bedak Bilkis berdua udah. Saat dikulik ihwal apa rahasia di balik perubahan penampilan dirinya, Ayu mengaku tak ada perawatan khusus, apalagi operasi plastik. Lantas apa dan bagaimana cara Ayu merawat wajahnya? Pokoknya intinya saya cuma ngasih saran harus rajin cuci muka, itu aja. Olahraga pasti ya, karena saya bagi waktunya susah, paling saya treadmill di rumah. Sehari tuh mau nggak mau kalau lagi nggak sibuk pasti harus olahraga. Makanan buah. Dia yoga, dia lari, dia boxing. Tapi yang bikin dia seger dari semua itu dia sholat dia kenceng. Saya selalu tuh saya ingat kan ngeliat gotik, saya ngeliatin ya. Dia kan nyari teman kita kan, nyari teman. PA, tapi kita bagaimanapun juga kita harus ingat Tuhan gitu kan. Saya lihat gitu kondisi ini, sama dia, kita mantau, dia suka dugem nggak ya? Ternyata enggak, mulai semangat gitu kan. Suka ini ngomongin orang nggak ya? Ternyata enggak juga, orangnya asik, nyambung, makanya klop. Itu suatu berkah. Prahara asmaranya dengan Henry Baskoro di tahun 2014 silam, rupanya tak membuat wajah sulung Abdul Razak dan Umi Kalsum ini lusuh. Sebaliknya, ia lebih cantik dari yang dibayangkan sebelumnya. Seperti saat tampil di video klip jadulnya, Alamat Palsu. Bandingkan saja bagaimana wajah tempo dulu Ayu dan kini. Lantas bagaimana dokter ahli kecantikan melihat perubahan wajah Ayu? Mungkinkah Ayu jalani operasi plastik? Beberapa foto-foto yang dilihat tidak selalu, perbedaannya tidak mencolok. Kalau orang operasi kan dari hidungnya jauh lebih tinggi, terus udah gitu dia pasti rahangnya, problemnya dia kan di rahangnya agak besar ya, pasti jauh lebih besar. Kamu lihat deh, ini malah lebih besar tahu. Nih lihat deh, nih dia lebih kelihatan tuh kan. Iya. Nah, kalau yang ini lebih diberesin sih, mungkin bisa dengan sulam. Kalau operasi dia nggak begini lah, masa ngecilin mata, orang di mana pengen besarin mata. Iya. Dia sekarang tambah cantik ya, tambah keren juga, terus kelihatan lebih fashionable. Wajah cantik dan kesan dewasa Ayu seakan jawaban atas peliknya asmara yang pernah dilewatinya, sekaligus wujud eksistensi diri dari pedangdut kelas hajatan ke papan atas. Namun rumor operasi plastik tetap sempat menerpanya. Apa tanggapan Ayu? Sebenarnya banyak yang bilang saya tuh disuntik putih, banyak yang bilang saya tuh dirubah ini, rubah itu gitu ya. Terserah lah ya orang mau ngomong apa, yang jelas alhamdulillah sih sampai sekarang muka saya masih alami gitu. Nggak pernah saya apa-apain. Saya rasa tidak sampai operasi plastik ya. Mungkin make up artisnya aja yang membuat dia sepertinya berubah gitu loh. Enggak sih ya. Kalau operasi plastik itu kelihatan, maksudnya kelihatannya operasi plastik itu bikin kenceng banget muka gitu. Yang menurut Sibat sih enggak ya, enggak operasi plastik. Ya paling kayak kalau tanam benang sih wajar karena itu kan bukan operasi ya. Tapi nggak tahu sih Ayu tanam benang atau enggak gitu. Tapi ya tahu Sibat
alami sih, dia cuma perawatan biasa. Saya sih memang saya sangat appreciate banget perempuan-perempuan yang melakukan tanpa operasi plastik. Berarti mereka memang hebat dan mencintai dirinya sendiri itu dengan yang saya salut. Ya kalau menurut kita sih lebih baik ya alami aja. Karena kan ya bisa dengan pakai cara alami kayak makan buah-buahan yang sehat, olahraga teratur daripada operasi plastik kan bisa dampaknya nanti ke depannya malah nggak bagus ya. Soal penampilan memang Ayu punya bakat. Mazhab fashion Korea yang digemarinya sejak masih SMP rupanya menjadi modal Ibu Bilkis itu untuk merubah image pedangdut yang dulu tampil menor, bahkan seronok, menjadi lebih elegan dan berkelas, hingga mewarnai fashion dangdut masa kini. Emang beda sih ya dari yang dia nyanyi biasanya, dari dulu sampai sekarang. Berubahnya ya mungkin memang karena umur ya, dulu kan masih kecil, sekarang udah dewasa. Perubahan wajah Ayu jelas bukan hanya dari pancaran sisi kulit semata, tapi aura kebintangan juga turut mempengaruhi. Karena itu wajar jika ia dinobatkan sebagai diva dangdut masa kini. Kecantikan tuh bukan dari paras sebenarnya, tapi dari hati. Kalau orang cantik dari hati itu udah kelihatan. Tanpa harus ngomong, tanpa harus make up, tanpa harus dempul. Kalau orang hatinya baik, inner beauty itu akan keluar sendiri. Dia cantiknya karena di hatinya, apa adanya dia. Saya amazing seorang Ayu Ting Ting yang sudah kategori diva loh dia. Lihat kehidupan dia. Saya nggak ngeliat tuh dia agak bermerek. Dia ini cocok banget, makanya saya mau temenan sama dia. Saya bisa berteman sama orang yang wah merek ini merek itu, kepala saya pusing. Emang beda sih ya Ayu Ting Ting yang dulu sama yang sekarang ya. Tapi namanya juga perempuan ya, pasti harus selalu di-upgrade penampilannya supaya terlihat cantik. Tapi bener juga tuh kata Ayu, semuanya itu inner beauty. Cantik itu kan bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Bener gak DJ-nya? Betul banget Yuki. Bener. Oke pemirsa, apa kabarnya pemirsa siang ini? Semoga baik-baik saja ya. Pastinya bersama saya Kikato dan DJ A-nya akan mengupdate semua informasi selebriti terkini, terhangat dan terpercaya. Pastinya hanya di obrolan seputar selebriti obsesi. Nah, yang berikut ini ada berita yang menghebohkan sekali dari pesinetron Prilly Latuconsina yang mencurahkan kekesalan hatinya yang ditujukan untuk keluarganya Aliando lewat jejaring video berbagi. Kira-kira curhatan apa ya? Kok bisa sampai seheboh itu, sampai seviral itu ya? Penasaran pemirsa? Saya juga penasaran. Tapi nanti ya, setelah yang satu ini tetap di Obsesi. Lagi deket sama gue namanya adalah serius? Membuka bisnis kuliner, kami menjualnya di mobil.